sini saya akan mereview kembali 7 materi yang telah dibahas, di mana materi yang pertama ialah integrasi pengelolaan potensi darat, pesisir, dan lautan secara berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pemanfaatan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Potensi utamanya yang pertama ada darat, di mana terdiri dari hutan, lahan pertanian, mineral, dan juga sumber daya alam lainnya. Yang kedua ada pesisir yang terdiri dari mangrove, terumbu karang, wisata pantai, dan juga perikanan pesisir. Prinsip berkelanjutan terdiri atas 3. Yang pertama ekologis, yang artinya menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua ada ekonomi, yang artinya mengoptimalkan manfaat jangka panjang. Dan yang ketiga ada sosial, yang artinya memberdayakan masyarakat lokal untuk terlibat aktif. Strategi integrasi yang pertama ada penguatan ekonomi lokal, di mana memandukan kegiatan pertanian, perikanan, dan juga pariwisata. Yang kedua ada restorasi ekosistem, di mana melakukan rehabilitasi mangrove, terumbu karang, dan juga lahan kritis. Tantangan yang akan dihadapi yaitu yang pertama ada kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan, dan yang kedua adalah kurangnya pemahaman masyarakat lokal. Solusi yang dapat diterapkan ialah yang pertama melakukan edukasi masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan. Yang kedua ada kolaborasi pemerintah dan juga masyarakat serta organisasi dan juga swasta. Materi yang kedua ialah peluang bisnis pertanian lahan kering, pariwisata, dan juga sumber daya perairan. Yang pertama peluang bisnis pertanian lahan kering, di mana lahan kering ini memiliki potensi yang besar apabila dikelola secara inovatif seperti jagung, kacang-kacangan, sorghum, umbi-umbian. Kemudian ada bawang merah, cabai, dan juga buah-buahan seperti melon ataupun semangka. Yang kedua, mengembangkan inovasi teknologi seperti sistem irigasi tetes dan juga teknik mulsa untuk menghemat air. Dan yang terakhir ada pemanfaatan pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan tanah. Kedua, ada peluang bisnis pariwisata, di mana potensi pariwisata di Indonesia ini sangat beragam dan dapat dikembangkan di berbagai daerah. Jenis pariwisata dibagi atas 3. Yang pertama ada ekowisata, yang artinya mengelola destinasi berbasis teknologi seperti taman nasional atau desa wisata. Yang kedua ada agrowisata, di mana ini mengenai perkebunan dan lahan kering sebagai daya tarik wisata, seperti kebun melon ataupun ladang jagung. Yang ketiga ada wisata bahari, seperti aktivitas snorkeling, menyelam, ataupun menikmati keindahan pantai dan juga laut. Peluang bisnis sumber daya perairan itu mencakup perikanan tangkap, budidaya, dan energi air. Yang pertama ada perikanan dan budidaya, seperti budidaya ikan air tawar, itu ada lele, gurame, dan juga nila. Sedangkan air laut ada kakap, kerapu, dan juga rumput laut. Yang berikut ada pengelolaan hasil perikanan seperti ikan asin, abon ikan, dan juga kerupuk udang. Yang berikut ada wisata perairan seperti penyewaan perahu, olahraga air, ataupun restoran apung di kawasan danau atau sungai. Tantangan dan solusi yang dapat diberikan. Yang pertama ada tantangan, kurangnya infrastruktur di kawasan potensial, keterbatasan teknologi dan modal usaha, resiko perubahan iklim yang mempengaruhi hasil pertanian dan juga perikanan. Dan solusinya ialah yang pertama ada kolaborasi pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur, pelatihan pendampingan bagi pelaku usaha, pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan. Materi yang ketiga ialah pariwisata selayang pandang.
Yang pertama ada jenis-jenis pariwisata. Ada wisata alam seperti mengunjungi tempat misalnya gunung, pantai, hutan, danau ataupun taman nasional. Contohnya yang ada di NTT itu Taman Nasional Komodo. Yang kedua ada wisata budaya. Di sini wisata budaya ini berfokus pada tradisi, seni dan juga warisan budaya. Contohnya seperti festival budaya. Yang ketiga ada manfaat pariwisata. Yang pertama ada ekonomi, yaitu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal dan menjadi sumber devisa negara melalui wisatawan asing. Yang kedua ada sosial, itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya dan juga tradisi, memperkuat hubungan antar daerah melalui promosi dan juga pariwisata. Yang ketiga ada lingkungan. Jika dikelola dengan baik, pariwisata juga dapat mendukung konservasi alam. Yang berikut tantangan mengenai pariwisata. Yang pertama ada kerusakan lingkungan akibat pengelolaan yang buruk, ketergantungan ekonomi masyarakat pada musim liburan, dan yang ketiga kurangnya infrastruktur di bawah kawasan wisata potensial. Solusi yang dapat diterapkan yaitu prinsip ekowisata, di mana mengutamakan pelestarian lingkungan. Kemudian pembangunan infrastruktur yang ramah wisatawan dan edukasi kepada masyarakat dan juga wisatawan tentang pentingnya menjaga kebersihan dan budaya lokal. Materi yang keempat ialah siapa wisatawan itu. Wisatawan merupakan seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat di luar lingkungan tempat tinggalnya dengan tujuan untuk rekreasi, edukasi, bisnis, ataupun ibadah dengan waktu tinggal sementara. Jenis-jenis wisatawan dibagi atas dua. Ada wisatawan domestik dan juga wisatawan mancanegara. Wisatawan domestik itu wisatawan yang berpergian di dalam negeri. Contohnya seperti orang Jakarta yang berkunjung ke Labuan Bajo. Dan wisatawan mancanegara ialah wisatawan yang berasal dari luar negeri. Contohnya seperti wisatawan dari Australia atau Eropa yang berkunjung ke Bali ataupun ke NTT. Materi yang kelima ialah produk pariwisata di NTT. Produk pariwisata unggulan di NTT yang pertama ada wisata alam, di mana ada Taman Nasional Komodo yang merupakan habitat asli komodo yang merupakan satu-satunya di dunia. Yang kedua ada Danau Kelimotu. Danau ini terdiri dari 3 warna yang terdapat di Pulau Flores yang memiliki nilai mistis dan keindahan alam. Yang kedua ada wisata budaya dan juga tradisi, di mana yang pertama itu ada Kampung Adat Wairebo yang ada di Flores, yang merupakan desa tradisional dengan rumah berbentuk kerucut yang kaya akan budaya lokal. Yang berikut ada Kampung Adat Bena yang terdapat di Bajawa, yang merupakan warisan budaya yang masih terjaga dengan rumah adat dan juga tradisi yang megalitik. Yang berikut ada manfaat produk pariwisata NTT, itu ada ekonomi yang meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui UMKM dan juga jasa wisata. Yang berikut ada sosial, di mana melestarikan budaya dan tradisi lokal melalui pariwisata. Yang terakhir ada lingkungan, di mana meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keindahan alam. Yang terakhir ada tantangan dan juga solusi yang dapat diberikan. Tantangannya itu yang pertama ada aksesibilitas yang masih terbatas di beberapa destinasi, dan juga kurangnya promosi dan infrastruktur yang kurang mendukung. Solusinya yang pertama meningkatkan infrastruktur seperti jalan dan juga transportasi. Dan yang kedua itu promosi digital untuk memperkenalkan potensi wisata NTT ke pasar internasional. Materi yang keenam ialah promosi pariwisata di NTT.
Pentingnya promosi pariwisata di NTT ialah untuk meningkatkan kesadaran, di mana ini akan membuat wisatawan lebih mengenal destinasi-destinasi di NTT. Yang kedua itu meningkatkan jumlah kunjungan, di mana menarik lebih banyak wisatawan untuk berkunjung ke tempat tersebut. Yang kedua mengangkat ekonomi lokal, di mana memberikan peluang usaha bagi masyarakat setempat melalui pariwisata. Kedua, strategi promosi pariwisata di NTT, di mana yang pertama ada pemasaran digital, yaitu melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, ataupun YouTube untuk menampilkan keindahan tempat wisata seperti Taman Nasional Komodo dan juga Danau Kelimutu. Yang kedua, membuat website ataupun blog yang dimana membuat konten informatif tentang destinasi wisata, jadwal festival dan juga panduan perjalanan. Dan juga bekerja sama dengan travel blogger ataupun influencer. Dan yang ketiga itu melalui aplikasi wisata, di mana pengembangan aplikasi yang menyediakan informasi tentang destinasi, akomodasi, dan juga aktivitas di NTT. Tantangan dalam promosi pariwisata di NTT itu yang pertama ada aksesibilitas, yang artinya beberapa destinasi itu sulit dijangkau. Yang kedua kurangnya infrastruktur, seperti fasilitas jalan, transportasi, dan juga internet di daerah terpencil yang masih terbatas. Yang berikut ada kompetensi, artinya persaingan dengan daerah wisata lain seperti Bali dan juga Yogyakarta. Solusi yang dapat diterapkan yang pertama ada peningkatan infrastruktur seperti bandara dan juga pelabuhan. Perbaikan kualitas layanan wisata termasuk pelatihan pemandu wisata lokal. Dan yang terakhir ialah penguatan kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata untuk memprioritaskan NTT dalam kampanye nasional. Sekian materi review yang saya berikan. Terima kasih.